kegiatan, ya, penyelenggara kegiatan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Ya, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian bukan pegawai, dan satu lagi adalah penyelenggara kegiatan. Itu lebih rinci di ketiga kategori tersebut. Nah, nanti dari masing-masing rincian tadi, yang empat tadi ya, pegawai tetap itu nanti berbeda ya, berbeda cara menghitungnya. Cara menghitungnya itu berbeda-beda. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pegawai tetap dulu. Ya, pegawai tetap dulu, baru nanti minggu depan kita akan belajar pegawai tidak tetap, kemudian setelah itu pegawai atau bukan pegawai, dan satu lagi adalah penyelenggaraan kegiatan, gitu ya. Oke, nah tapi sebelumnya di sini di samping mempelajari tentang pegawai tetap, ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21. Di sini nanti akan kita pelajari yaitu pengertian, kemudian pemotong PPh 21, kemudian ada hak dan kewajiban pemotong, kemudian ada subjek PPh pasal 21, kemudian yang bukan merupakan subjek pajak, kemudian hak dan kewajiban wajib pajak, objek pajak yang tidak termasuk objek pajak, kemudian perhitungannya, tata caranya, tata cara pemotongan, dan selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, contoh kasus. Nah, ini nanti akan yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja ke pengertian. Ya, tadi di awal saya menanyakan, jadi jenis kegiatan seperti apa yang penghasilannya dikenakan PPh pasal 21. Nah, di sini ada 3 tadi ya. Ada 3, yaitu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, kurang lebih seperti ini. Pengertian dari PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, itu yang disebut dengan PPh pasal 21. Oke. Jadi kenapa disebut dengan PPh pasal 21? Karena pajak ini berada di Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21. Oke, ada yang tahu undang-undang nomor berapa dan tahun berapa berkaitan dengan pajak penghasilan? Ada yang tahu? Undang-undang nomor berapa dan tahun berapa? Yaitu yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Oke, ada yang tahu? 36 tahun 2009, bukan Pak? Nomor 36 tahun 2009. Nomornya benar, tapi tahunnya salah. Bukan itu tahunnya. Yaitu nomor 36 tahun 2008. 2008. Ini siapa nih? Intan. Intan. Ya, jadi Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Itu tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, tentang pajak penghasilan. Nah, kalau yang yang 2009 itu tentang ini ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, itu adalah pengertian dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, selanjutnya adalah, nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa PPh 21 itu ya, PPh 21 di sana adalah berkaitan dengan kegiatan, yaitu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut itu ada yang menyelenggarakan.
Ya, ada yang melaksanakan, yaitu contohnya perusahaan, ya, kemudian ada apa namanya, lembaga, ya, lembaga yang menyelenggarakan kegiatan gitu. Nah, itu yang disebut dengan pemotong. Ya, lebih lengkapnya di sini, eh, pemotong PH pasal 21 itu yaitu pastinya yaitu yang pemberi kerja atau di sini berupa perusahaan, yaitu baik orang pribadi dan badan. Ya, baik orang pribadi dan badan. Ini pemotong dari PPh 21 yang pertama, ya, yaitu pemberi kerja. Karena di sana perusahaan wajib memotong kepada karyawannya. Ya, wajib memotong kepada karyawannya kalau karyawannya tersebut dikenai PPh pasal 21. Betul ya, kalau dikenai. Artinya dikenai itu kan di dalam PPh 21 itu ada batasannya. Ya, ada batasannya, yaitu batasannya itu adalah PTKP tadi. Ya, batasannya itu adalah PTKP tadi. Jadi PTKP itu merupakan batasan. Nah, batasannya. Nah, dari mana? Dari penghasilan neto. Ya, dari penghasilan neto. Jadi pada saat mau membandingkan antara PTKP dengan penghasilan neto, apabila penghasilan netonya itu lebih besar daripada PTKP, maka dia dikenakan pajak. Ya, maka dia dikenakan pajak. Ada PKP-nya. Ya, ada penghasilan kena pajaknya. Ya. Tapi kalau misalkan penghasilan netonya itu lebih kecil daripada PTKP, maka tidak ada penghasilan kena pajak. Ya, alias minus, ya. Minus, kalau minus itu kan nggak mungkin dikenai pajak, ya. Soalnya kitanya sendiri juga minus, ya. Apa yang mau dikenakan? Jadi artinya kalau misalkan minus itu berarti nihil, tidak dikenakan pajak atau tidak dipotong dalam hal ini gitu. Nah, itu berkaitan dengan PPh pasal 21, ya. Jadi di sini pemotong yang pertama adalah pemberi kerja, yaitu yang kewajibannya adalah memotong gaji karyawan. Kalau apa namanya, gaji karyawan tersebut atau penghasilan netonya dalam hal ini itu melebihi PTKP gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Nah, kalau ini berkaitan dengan PNS, ya, pegawai negeri sipil, PNS, ya. Jadi kalau PNS itu yang motong adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Badan Penyelenggara Dana Pensiun, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Jaminan Hari Tua. Kemudian selanjutnya ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayarkan berbagai honorarium. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Nah, penyelenggara kegiatan. Nah, ini merupakan PPh pasal 21. Oke, nanti di sana Anda nanti akan kan tadi, ya, pekerjaan. Setelah itu ada jasa dan satu lagi kegiatan. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak. Ini ada selain PPh 21 juga ada PPh 22 dan 23, ya. 22 dan 23 itu juga dipotong oleh pemotong. Kemudian ada pasal 25 juga di sini. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini masih berkaitan dengan pemberi kerja tadi, ya, sebagai pemotong. Berkaitan dengan pemberi kerja, tapi ada yang yang tidak termasuk pemberi kerja yang mempunyai kewajiban sebagai pemotong atau mempunyai kewajiban
pemotongan pajak, ya, yang tidak termasuk, ya, tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban pemotong pajak. Ya, karena lembaganya juga kan bukan subjek pajak, ya. Otomatis dia juga tidak berkewajiban untuk memotong pajak gitu ya. Apa saja? Yaitu kantor perwakilan negara asing. Ini juga sudah kita pelajari minggu kemarin ya, sebelum UTS. Kemudian ada organisasi internasional, ya. Kemudian setelah itu ada pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Oke, jadi ini ya tadi ya yang tidak termasuk pemberi kerja untuk memotong pajak. Itu tadi ya 3. Kemudian selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban untuk pemotong pajak. Jadi pemotong pajak itu mempunyai hak dan kewajibannya karena di sana dia itu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab terhadap wajib pajak, ya, yaitu wajib pajak PPh pasal 21 tersebut. Oke, nah di sana hak bagi pajak itu pertama adalah kelebihan jumlah setoran PPh pasal 21. Apabila ada kelebihan ya, ada kelebihan pajak PPh pasal 21, itu berarti dia berhak untuk meminta kembali kelebihannya gitu. Kemudian selanjutnya ada mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi untuk perihal penyampaian SPT tahunan itu bisa diperpanjang. Nah, ini boleh ya, di sini haknya sebagai pemotong pajak. Kemudian selanjutnya adalah mengajukan surat keberatan. Ya, mengajukan surat keberatan. Jadi apabila terjadi kesalahan ya, kesalahan di dalam perpajakan, administrasi perpajakan, atau yang kesalahan ya, itu bisa dilakukan keberatan kepada siapa? Dijen pajak. Nah, ini hak dari pemotong pajaknya. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban pemotong pajak. Ya, kewajiban pemotong pajak. Nah, di sini kewajibannya itu ada 6. Yang pertama adalah mendaftarkan diri ke kantor pajak atau kantor pelayanan pajak ya, KPP. Nah, di sana termasuk di dalamnya adalah melaporkan pegawai, ya, daftar pegawainya nanti dilaporkan ke sana. Kemudian setelah itu menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan. Ya, menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 bulan takvim. 1 bulan takvim itu 1 bulan full penuh ya. Kemudian selanjutnya adalah membuat catatan atau kertas kerja dengan PPh 21 untuk masing-masing penerima penghasilan. Kemudian selanjutnya ada membuat bukti potong. Ya, membuat bukti potong. Jadi nanti pada saat pemotong ini melakukan administrasi perpajakannya, nanti ada kegiatannya itu berupa penghitungan, kemudian pemotongan, kemudian setelah itu di store ya, penyetoran dan melaporkan. Nah, pada saat nanti dilakukan pelaporan itu salah satunya adalah membuat bukti pemotongan. Ya, membuat bukti pemotongan. Nah, kalau yang kegiatan yang di atas itu yang memotong itu maksudnya memotong pajaknya. Nah, nanti baru setelah dipotong, kemudian setelah itu distorkan, baru dilakukan pembuatan dari dokumen seperti SPT gitu ya. Kemudian bukti potong, kemudian ada SSP itu dilampirkan juga, itu harus dilakukan.
Ya, terutama yang bukti potong ini untuk sebagai bukti bahwa karyawan, ya, sebagai bukti bahwa karyawan itu sudah membayar pajak. Atau istilahnya ini kwitansi lah ya, kwitansi, tapi kwitansinya itu formatnya itu format pajak gitu ya, formatnya itu format pajak. Kemudian selanjutnya adalah memberikan bukti PPh 21 atas pemotongan PPh selain pegawai tetap. Kalau tadi nomor 4 itu untuk pegawai tetap, kalau yang di bawahnya itu selain pegawai tetap. Kemudian selanjutnya adalah melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh 21 ke kantor pelayanan pajak. Nah, itu pasti ya yang nomor 6. Yaitu hak dan kewajiban dari pemotong. Oke, selanjutnya yang perlu Anda ketahui juga berkaitan dengan PPh pasal 21 di sini adalah berkaitan dengan subjek PPh pasal 21. Ya, subjek PPh pasal 21-nya. Nah, apa saja atau siapa saja? Yang pertama adalah pegawai, sudah pasti ya pegawai. Kemudian penerima pesangon pensiun tunjangan hari tua. Kemudian setelah itu ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan. Nah, ini merupakan subjek PPh pasal 21. Nah, ini juga mohon dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah setelah tadi ada subjek pajak, ya, di sini juga ada yang bukan termasuk subjek pajak PPh pasal 21. Ya, bukan termasuk. Nah, diantaranya adalah pejabat perwakilan diplomatik, kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional. Ya, berarti di sini adalah orangnya ya, pejabatnya. Oke, selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, kalau tadi hak dan kewajiban hak dan kewajiban pemotong. Nah, sekarang hak dan kewajiban wajib pajak. Hak dan kewajiban wajib pajak itu pertama adalah berkaitan dengan hak wajib pajak PPh 21, yaitu meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Meminta bukti pemotongan PPh 21 kepada pemotong pajak. Kemudian mengajukan surat keberatan kepada Ditjen Pajak. Kemudian mengajukan permohonan banding secara tertulis. Kemudian selanjutnya kewajiban-kewajibannya adalah membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga. Ya, di samping hak-haknya itu yang diterima oleh wajib pajak, juga harus melakukan kewajibannya. Dan juga harus melakukan kewajibannya, yaitu membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga. Nah, ini berhubungan dengan pada saat akan menghitung PTKP ya. Pada saat menghitung PTKP. Ya, di dalam PTKP itu kan di dalamnya itu ada informasi lupa, informasi status perkawinannya, kemudian jumlah tanggungannya gitu ya, ada berapa gitu ya. Kemudian setelah itu apakah istri penghasilannya itu digabung atau tidak gitu ya, itu harus dilaporkan ke dalam hal ini adalah ke pemotong pajak terlebih dahulu. Karena yang melakukan pemotongan itu adalah pemotong pajak. Kemudian membuat surat pernyataan perubahan tanggungan keluarga. Ya, di sini membuat pernyataan perubahan tanggungan. Jadi biasanya kan kalau tanggungan itu kan berarti identik dengan anak misalkan ya. Biasanya dengan anak. Bisa saja pada saat masuk kerja, pada saat itu belum menikah gitu ya. Nah,
apa namanya itu setelah sudah bekerja itu pastinya kan ada perubahan tanggungan ya. Nah, mungkin pegawainya sekarang jadi nikah gitu ya, punya anak. Nah, itu kan berarti ada perubahan, ya, ada update data berupa tanggungan tersebut gitu. Karena memang ini eh, tanggungan ini sangat apa namanya sangat sangat menguntungkan bagi wajib pajak ya, karena di sini fungsinya adalah sebagai pengurang. Ya, fungsinya itu adalah sebagai pengurang dari pajak tersebut gitu ya. Coba kalau misalkan tidak ada PTKP, ya kalau misalkan tidak ada PTKP, nah berarti eh, apa namanya pajak terutangnya itu diambil langsung dari penghasilan neto, ya itu pasti akan berat sekali gitu ya. Makanya pemerintah itu di sana mengeluarkan kebijakan PTKP yang fungsinya itu sebagai pengurang gitu ya, sebagai pengurang pajak. Karena yang tadi untuk menghitung apa namanya PKP itu kan yang penghasilan kena pajak. Nah, itu yang menjadi dasar dari perhitungan pajaknya. Nah, itu dari mana? Dari tadi rumusnya yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, PTKP ini yang mempunyai peran yang penting di dalam apa namanya di dalam pemotongan pajak tadi yaitu PPh pasal 21 gitu. Karena memang PTKP ini adanya di PPh 21 dan wajib pajak orang pribadi ya. Di pajak-pajak lain itu tidak ada gitu ya. Di pajak-pajak lain itu PTKP tidak ada, hanya di PPh 21 aja dengan wajib pajak atau PPh pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi gitu ya. Itu saja gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada, nah ini apabila karyawan tersebut itu dipindahkan, dimutasi ke cabang lain. Ya, ini berupa apa? Berupa bukti pemotongan. Karena kan apa namanya biasanya dipegang oleh apa namanya wajib pajak dalam hal ini adalah karyawan itu berupa bukti potong. Makanya ini bukti potongnya itu nanti diserahkan kepada cabang baru kalau misalkan dipindahkan atau dimutasi ke cabang tersebut gitu. Atau misalkan di sana pindah kerja, ya pindah kerja. Nah, bukti potongnya juga jangan hilang, ya sebagai bukti bahwa lamanya pun dia apa namanya dikenakan pajak. Nah, ini sebagai bukti yaitu bukti pemotongan tadi gitu. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan SPT tahunan jika mempunyai NPWP. Jadi selain apa namanya selain tadi yang poin ketiga di atas, ini juga yang poin keempat adalah memasukkan SPT tahunan. Jadi SPT tahunan itu berupa SPT yang disebut dengan 1770 ya. Ada yang 1770, ada yang 1770S, 1770SS. Nah, Anda masih ingat ya jenis SPT yang 3 itu. Nah, ini khusus untuk yang wajib pajak orang pribadi. Nah, nanti tinggal disesuaikan kira-kira yang mana. Ya, apakah yang 1770 saja atau 1770S atau 1770SS. Gitu. Yang 1770 itu adalah yang lengkap, yaitu dia punya kerja ya atau punya sampingan, punya pekerjaan bebas. Ya, kalau yang 1770 dan mempunyai pendapatan yang lebih dari 1. Kemudian yang 1770S itu adalah formulir untuk yang wajib pajak orang pribadi yang selain apa namanya selain dalam hal ini adalah yang mempunyai pekerjaan bebas. Yang selain itu. Jadi untuk yang 1770 itu adalah apa namanya di sana diantaranya adalah yang mempunyai pendapatan lebih dari 1 dan lebih dari 1. Kemudian kalau yang terakhir adalah
1770 SS itu apabila mempunyai pendapatan dari satu pemberi kerja. Nah, kalau misalkan Anda kerjanya hanya di perusahaan tersebut, berarti pakai formulirnya adalah formulir yang 1770 SS. Tapi kalau misalkan Anda punya pekerjaan lain selain di pekerjaan tersebut, itu pakai formulirnya adalah 1770S. Tapi kalau misalkan punya pekerjaan lain atau pekerjaan bebas atau usaha ya dalam hal ini, itu pakai formulirnya adalah formulir 1770 saja gitu. Itu yang disebut dengan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan SPT tahunan jika mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Nah, itu tadi berkaitan dengan yang di atas. Nah, ini dilakukan kalau mempunyai NPWP. Ya, ini dilakukan kalau mempunyai NPWP. Oke, mungkin ada yang tahu ya, di perhitungan PPh 21 nih, kan kita bicaranya adalah PPh 21. Kalau misalkan tidak mempunyai NPWP, itu gimana? Perlakuannya itu bagaimana? Coba ada yang bisa menjelaskan? Ini di pertemuan minggu kemarin ada ya, UTS. Coba diinformasikan ke temannya, kalau misalkan Anda tahu. Ya, jadi apabila ada orang atau pegawai yang tidak mempunyai NPWP, itu gimana? Jadi Pak, itu tuh buat yang tidak punya NPWP itu kena pajaknya langsung kalau nggak salah 20% atau 25% Pak. Oh iya, kurang lengkap. Kurang tepat maksudnya. Kurang tepat sih. Ini siapa? Yusuf Pak. Yusuf. Kurang tepat ya Yusuf ya. Coba dilengkapi lagi coba. Boleh yang lainnya dilengkapi lagi. Ya, jadi ada karyawan nih ceritanya. Ada karyawan, dia tidak mempunyai NPWP. Nah, itu perlakuannya bagaimana gitu. Nah, itu ada pembahasan di pembahasan materi sebelum UTS ya. Ada tuh pada saat membahas PTKP. Ya, membahas PTKP itu ada penjelasannya di bawah. Ya, waktu itu tuh. Itu Ini, bagaimana Pak, yang ya. kalau misalkan nggak punya NPWP itu dikenakan tarifnya itu 20% dibanding dengan wajib pajak. Jadi lebih mahal, lebih tinggi gitu, Pak. Pemotongan Ya, 20% lebih 20% tinggi dibanding pajak. di pajak yang mempunyai NPWP. Coba ulangi lagi. Ini siapa? Rizky, Pak. Rizky. Coba Rizky ulangi lagi. Gimana? Kalau misalkan orang yang nggak memiliki NPWP itu kan 20% kena charge-nya gitu Pak, dibanding yang memiliki Akan dikenakan 20% lebih tinggi dibanding sama yang memiliki NPWP. Nah, gitu. Jadi kalau yang tidak mempunyai NPWP itu akan dikenakan 20% tinggi. Berarti lebih tinggi itu masih tambah 20% lagi ya daripada wajib pajak yang mempunyai NPWP gitu. Contohnya misalkan yang mempunyai NPWP itu 100.000. Nah, kalau misalkan tidak mempunyai NPWP berarti dia harus membayar 120.000 gitu. Dia harus membayar 120.000. Tuh, atau misalkan yang mempunyai NPWP PPh terutangnya adalah 200.000. Berarti yang tidak mempunyai NPWP itu wajib membayar 250.000. Kan lumayan ya. Lumayan itu kalau misalkan tidak mempunyai NPWP itu seperti itu. Di PPh 21 itu seperti itu. Dan di jenis-jenis pajak yang lainnya pun sama. Ya. Kalau yang tidak mempunyai NPWP itu ada
ada ini apa tarif tambahan, istilahnya tuh eh tambahan pembayaran lah istilahnya ya, seperti itu. Di PP pasal 23 juga ada nanti seperti itu. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk yang mempunyai NPWP saja memasukkan SPT-nya tuh. Karena memang di dalam SPT itu harus memasukkan NPWP gitu. Harus memasukkan NPWP. Makanya kalau misalkan Anda sudah kerja, cepat bikin NPWP. Nah, cepat-cepat untuk membuat NPWP. Oke. Sampai di sini mungkin penjelasannya ada yang mau ditanyakan? Penjelasannya ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada, Pak. Ada ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan objek pajak. Kalau tadi kita sudah mengenal subjek pajak. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu objek pajak. Yaitu objek pajak PPh pasal 21. Kalau tadi subjek pajak itu yang membayar pajaknya, kalau yang objek pajak ini ada yang dikenai pajak penghasilan yang dikenai pajak pasal 21 gitu ya. Apa saja? Nah, pastinya tidak lepas dari yang 3 kategori tadi, yaitu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Oke, misalkan pekerjaan, berarti pekerjaan itu nanti meliputi ada pegawai tetap, ya subjek pajaknya itu pegawai tetap, kemudian ada pegawai tidak tetap, kemudian setelah itu ada 2 itu ya, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, itu untuk yang pekerjaan. Nah, untuk yang jasa itu bisa bukan pegawai, dan yang menyelenggarakan kegiatan itu berarti yang yang menyelenggarakan kegiatan subjek pajaknya gitu. Nah, apa saja objek dari objek penghasilan ya yang dikenai PPh pasal 21? Yaitu pertama adalah pastinya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang bersifat tidak teratur. Nah, maksudnya yang teratur itu berarti yang diterima, gaji yang diterima rutin setiap bulan. Ya, itu yang teratur. Tapi kalau yang tidak teratur, contohnya misalkan yang penghasilannya itu yang diterimanya itu tidak teratur gitu ya. Contohnya apa? Contohnya bonus ya. Kemudian setelah itu ada THR. Kan tidak rutin setiap bulan. Ya. Di bulan itu yang disebut dengan teratur dan tidak teratur. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ini bisa di-mute dulu, siapa ini? Cindy. Cindy di-mute dulu, Cindy. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang nomor 3, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis. Kemudian selanjutnya ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan,
upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Ya, ini pegawai tidak tetap. Kemudian yang selanjutnya, imbalan kepada bukan pegawai. Nah, ini bukan pegawai nih. Kalau tadi itu pegawai tetap dan tidak tetap, kalau ini bukan pegawai. Kalau bukan pegawai itu contohnya seperti honorarium. Ya, honorarium ini berkaitan dengan jasa. Ya, dengan jasa. Ada termasuk di dalamnya adalah jasa. Kemudian honorarium, kemudian komisi. Ya, komisi, kemudian fee dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu jenis-jenis atau objek pajak penghasilan itu ya. Sudah sudah ada penjelasannya. Ini mungkin saya tandain coba ya. Ya, yang saya tanda merah ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang paling banyak di sini adalah yang untuk pekerjaan ya. Untuk pekerjaan itu banyak gitu ya. Penghasilannya itu banyak. Nah, ini kita nanti tahu ya. Apabila nanti kita nanti kalau sudah bekerja ya, kalau sudah bekerja itu nanti tahu, oh iya, ternyata kemarin waktu dijelaskan oleh saya gitu, ternyata memang benar ya, bahwa penghasilan yang berhubungan dengan dengan karyawan itu dikenain pajak. Kemudian yang terakhir ini ya, yang terakhir nomor 7 adalah penghasilan yang dipotong PP21 termasuk pula penerimaan bentuk natura. Nah, bentuk natura itu kan sebenarnya bukan objek pajak ya, yang waktu itu saya jelaskan. Tapi di sini sebagai objek pajak. Berarti berupa apa bentuk naturanya itu? Yaitu berupa uang. Ya, ada uangnya, dinilai dengan uang. Atau ada nominalnya. Ya, berupa nominal uang. Tapi yang bukan merupakan objek pajak itu juga ada bentuk natura dan kenikmatan. Kalau pemberiannya itu berupa barang. Gitu ya, berupa barang. Jadi kalau di soal itu sudah dijelaskan di sana adalah berupa barang, yaitu mungkin beras, minyak, kayak gitu, berarti itu bukan objek pajak. Tapi kalau disebutkan langsung uangnya, berarti merupakan objek pajak. Nah, ini berkaitan dengan bentuk natura atau kenikmatan. Ini yang penghasilan yang dipotong PP21 termasuk pula penerimaan bentuk natura atau kenikmatan lainnya dalam nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan final, dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Oke. Selanjutnya adalah, nah, supaya kita tidak bingung nanti pada saat menghitung PPh 21 ya. Selain objek pajak, kita juga harus mengenal apa yang disebut dengan bukan termasuk objek pajak. Ya, yang bukan termasuk objek pajak PPh 21 terutama ya. Yaitu ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Kemudian ada di sini ada penerimaan dalam bentuk natura. Ya, nah, dalam bentuk natura ini adalah dalam bentuk barang tadi ya. Kemudian
iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Kemudian iuran hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Sosial Tenaga Kerja. Iurannya ya. Kemudian zakat. Ya, zakat tidak siswa. Ini yang bukan merupakan objek pajak dari objek pajak PPh pasal 21 gitu. Nah, saya kira itu penjelasan dari teorinya. Nah, sekarang kita coba untuk rumus ya atau perhitungannya nih. Oke, ada yang mau bertanya mungkin sebelum saya lanjutkan ke perhitungan, ke rumusnya, gitu ya, ke rumus perhitungannya. Yes. Kalau sekarang kedengaran nggak suaranya? Kedengarannya jelas nggak sekarang? Jelas. Kedengaran jelas. Jelas ya? Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Belum ya? Belum ada ya? Ini soalnya peraturan-peraturan ya, berhubungan dengan peraturan. Oke, selanjutnya, nah ini ada penghitungan PPh pasal 21 ya, penghitungan PPh pasal 21. Seperti yang sudah saya katakan tadi, PPh pasal 21 itu yaitu pertama untuk pekerjaan, kegiatannya itu berhubungan dengan kegiatan dari kegiatan pekerjaan, kemudian dari jasa, dan satu lagi adalah dari kegiatan aktivitasnya gitu ya. Aktivitasnya itu dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, nanti di sini di perhitungannya pun akan menyesuaikan dari ketiga kategori itu. Yaitu nanti ada 4 macam perhitungan. Yaitu yang pertama untuk pegawai tetap. Ini yang pegawai tetap ini perhitungannya cukup panjang. Kemudian yang pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara bulanan. Itu ini. Nanti saya jelaskan ya sepintas. Kemudian selanjutnya adalah yang upahnya dibayarkan secara harian, mingguan, borongan, dan satuan. Itu ini. Kemudian yang PPh pasal 21 bagi peserta kegiatan. Nah, rumusnya ini. Dan yang terakhir adalah bukan pegawai, rumusnya ini. Jadi Anda harus tahu dulu ya di dalam mengerjakan latihan atau mungkin ujian atau mungkin kuis gitu ya. Anda harus bisa membedakan mana itu bukan pegawai, mana itu kegiatan atau aktivitas kegiatan atau aktivitas pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Gitu. Nah, jadi ada 4 perhitungan ya, ada 4 macam perhitungan. Nah, sekarang kita langsung saja ke yang perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap terlebih dahulu. Ya, untuk pegawai tetap terlebih dahulu. Nah, untuk yang pegawai tetap pegawai tetap di sini sebenarnya perhitungannya itu hampir sama ya, berkaitan dengan perhitungan PPh pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang kemarin kita pelajari ya, yang sebelum UTS kita pelajari, yaitu mencari PKP ya, mencari PKP. Ini juga sama, mencari PKP, penghasilan kena pajak.
Nah, pada saat menghitung PPh turut wajib pajak orang pribadi itu ada PTKP juga sama. Ini juga ada PTKP. Dan penghasilan neto juga ada. Ya, penghasilan neto. Jadi sampai situ, sampai penghasilan neto, PTKP dan kena pajak, PKP itu sama perhitungannya. Ya, itu sama. Dengan perhitungan di wajib pajak orang pribadi. Ya, kemudian setelah itu, setelah keluar hasilnya, yaitu berupa penghasilan kena pajak, baru dikalikan dengan tarif. Ya, dikalikan dengan tarif. Nah, tarifnya itu yang disebut dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A ya. Yaitu yang tarifnya itu adalah tarif progresif. Ya, tarifnya adalah tarif progresif, yaitu yang 5%, 15%, 25% dan satu lagi adalah 3%. Ya, itu tarif progresif. Nah, ini kemarin kan kita sudah belajar ya. Di latihan ada, terus di materi ada, kemudian kemarin di ujian juga ada. Nah, setidaknya tahu ya, setidaknya tahu. Nah, nanti ya mulai dari penghasilan neto, PTKP dan kena pajak itu perhitungannya sama. Nah, yang membedakan adalah pada saat kita menghitung di dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap itu adalah pada saat menghitung penghasilan neto. Ya. Nah, dalam hal ini penghasilan neto setahun. Ya, karena di perhitungan PPh 21 terutama untuk pekerjaan kan pegawai tetap itu kan menerima gaji setiap bulan dan memang dibayarkan langsung di bulan itu. Maksudnya di masa pajak yang bersangkutan. Ya, masa pajak yang bersangkutan. Di sini bayarnya adalah per bulan. Misalkan masa pajak bulan Maret. Ya, berarti harus dihitung di masa pajak tersebut. Harus dihitung, disetor dan dilaporkan gitu. Nah, artinya di sini bahwa memang ini adalah bulanan. Ya, pada saat sudah diketahui penghasilan neto bulanan baru disetahunkan. Makanya di sini ada kali 12. Ya, ada kali 12. Itu disetahunkan. Nah, jadi nanti di sini yang membedakan adalah dari penghasilan neto ke bawah ke sini, ke atas ya, maksudnya. Ke atas. Yaitu kalau untuk pegawai tetap itu untuk mencari penghasilan netonya, penghasilan neto sebulan ya dalam hal ini adalah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang ya penghasilan neto. Nah, berarti kita hitung terlebih dahulu adalah penghasilan brutonya dulu kan, penghasilan brutonya. Nah, penghasilan bruto itu diketahui dari gaji sebulan, ditambah dengan tunjangan dan honorarium, ditambah dengan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Itu akan menghasilkan penghasilan bruto. Berarti ini ditambah ya, ditambah. Jadi penghasilan bruto sama dengan gaji sebulan ditambah dengan tunjangan dan honorarium ditambah dengan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Kemudian setelah itu di sini ada penghasilan bruto hasil dari perhitungan yang di atas. Nah, kalau sudah, ini baru penghasilan kotornya ya. Baru setelah kita hitung penghasilan bruto atau kotornya, kemudian kita hitung penghasilan neto sebulannya, yaitu dikurangi biaya jabatan 5%, biaya jabatannya itu 5% dari penghasilan bruto, ya, 5% dari penghasilan bruto. Nah, 5% ini sudah dari ketentuan dari sananya, ya, sudah ketentuan dari sananya. Ada nanti di penjelasannya, ada nanti, ya, di penjelasannya ada nanti. Nah, ini maksimal itu 500.000 per bulan.
maksimal ini adalah 500.000 per bulan. Jadi kalau misalkan biaya jabatannya itu lebih dari 500, maka yang diambil itu adalah 500 saja. Ya 500.000 saja. Tapi kalau misalkan kurang, ya berarti yang diambil adalah jumlah yang dihitung tadi gitu ya. Jadi ini sudah ketentuan ya. Apapun jabatannya itu tetap dikenakan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto gitu ya. Kemudian selanjutnya dikurangi iuran pensiun yang dibayarkan oleh penerima penghasilan. Nah, ini keterangan-keterangan ini pengaruh ya. Ini keterangan-keterangan ini pengaruh. Nah, di atas itu kan kadang kalau misalkan iuran ya, ada iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Berarti kalau yang berhubungan dengan yang pemberi kerja, berarti posisinya di atas. Ya, posisinya itu sebagai tunjangan. Tapi kalau yang membayarkannya itu adalah penerima penghasilan, itu posisinya di pengurang, ada di bawah. Gitu ya. Ini biasanya ini nih, iuran pensiun biasanya itu. Atau premi asuransi. Iuran asuransi, tapi kalau misalkan yang membayarnya adalah pemberi kerja, itu termasuknya di dalam tunjangan ya, di dalam tunjangan. Dan terus ada lagi di sini yang berkaitan dengan premi asuransi yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Nah, kalau itu tidak termasuk di dalam pengurangan maupun tunjangan. Ya, tidak termasuk di dalam tunjangan maupun kurangan. Tuh, kemudian setelah itu dijumlahkan pengurangnya. Kemudian setelah dijumlahkan, ini sebagai pengurang dari penghasilan bruto yang akan nanti menghasilkan penghasilan itu sebulan. Nah, kalau sudah sebulan baru dikalikan 12 gitu. Karena di sini PTKP-nya adalah PTKP setahun. Ya, maka di sini akan diketahui penghasilan itu setahun. Kemudian setelah itu untuk mencari PKP itu penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP. Ya, dengan PTKP. Maka akan menghasilkan PKP, penghasilan kena pajak. Nah, baru setelah PKP dihitung, kemudian diketahui gitu. Kemudian setelah itu dihitung PPh pasal 21 setahun. Ya, PPh pasal 21 setahunnya. Yaitu PKP kali dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Yaitu yang progresif tadi ya, yang progresif. Baru diketahui PPh pasal 21 setahun. Nah, untuk PPh 21 ini kan per bulan. Nah, kalau sudah diketahui PPh pasal 21-nya, kemudian dikurangi atau dibagi dengan 12. Ya, dibagi dengan 12. Maka akan menghasilkan PPh pasal 21 sebulan terutang. Atau PPh pasal 21 terutang sebulan. Gitu ya, terutang sebulan. Gitu, ini untuk pegawai tetap. Ya, untuk pegawai tetap. Kemudian untuk yang pegawai tidak tetap, ini ada dua macam perhitungan. Yang upahnya dibayarkan secara bulanan, ya, yang upahnya dibayarkan secara bulanan. Ini penghasilan bruto setahun dikurangi PTKP, ya, dikurangi PTKP, kemudian akan menghasilkan PKP. Nah, kemudian setelah itu dikalikan dengan tarif. Tarifnya sama tadi ya, pasal 17 ayat 1 huruf A. Akan menghasilkan PPh pasal 21 setahun kan. Kemudian setelah itu setelah setahun baru dibagi 12, maka akan menghasilkan PPh pasal 21 sebulan. Ya, jadi kalau yang pegawai tetap itu harus disetahunkan terlebih dahulu. Kemudian adalah upah yang dibayarkan secara harian, mingguan, borongan, dan satuan. Ini ada 3 perhitungan. Yang pertama adalah apabila upah harian lebih dari 450.000 per hari ya. Tetapi jumlah kumulatif sebulannya itu tidak lebih dari 4.500.000 rumusnya ini. Yaitu upah sehari
atau upah harian dikurangi dengan 450. Kemudian hasilnya dikalikan 5%. Kemudian penghasilan bruto sebulan melebihi 4,5 juta, tetapi tidak melebihi 10,200,000. Maka rumusnya seperti yang ini. Upah harian dikurangi dengan PTKP. Ada PTKP-nya ya. PTKP sehari kali 5%. Di 10,200,000 ini perhitungannya adalah penghasilan bruto setahun kali dikurangi PTKP dikali dengan tarif dibagi 12. Itu untuk yang pegawai tidak tetap. Kemudian untuk yang menyelenggarakan kegiatan atau peserta kegiatan, itu berarti yang kena pajaknya itu pesertanya ya. Pesertanya dari kegiatan tersebut. Nah, cara menghitungnya kalau ini gampang, langsung aja berarti ya, penghasilan bruto kali tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Kalau misalkan penghasilan brutonya itu misalkan gitu ya sampai 75 juta misalkan, ya berarti pakai dua level, 5% dan 15%. Tapi kalau di bawah 50 juta ya pakai yang 5% saja. Kemudian PPh pasal 21 bagi bukan pegawai itu dibagi menjadi 3, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Ini contohnya adalah honorarium tadi ya, honorarium. Jadi honorarium itu misalkan dosen itu dipotong ya. Dosen itu dipotong pajak. Jadi ini perhitungannya itu 50% kali penghasilan bruto kali tarif pajak. Ini kalau yang tidak bersifat kesinambungan. Nah, kalau yang bawah itu bersifat kesinambungan. Nah, kalau yang bersifat kesinambungan itu 50% kali penghasilan bruto sebulan. Kemudian setelah itu dikurangi PTKP per bulan, kumulatif. Kemudian setelah itu dihitung pajaknya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain. 50%. Nah, 50% ini sebagai sebagai potongan fasilitas ya, potongan atau fasilitas. Tuh. Kemudian ini hampir sama dengan yang di atas ya. Itu merupakan perhitungan dari 4 kegiatan yang ada di PPh pasal 21 gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini ada tata cara penghitungan pemotongan. Kalau ini mah nanti dibaca saja ya. Kalau ini dibaca saja nanti. Nah, sebentar ini ada yang. Nah, ini tarifnya ini nih. Ya, tarifnya ini. Ini tarifnya 17 pasal 17 ayat 1 huruf A itu ini. Ya, diingat-ingat ya ini ya. Kemudian untuk PTKP-nya ini. Ya, PTKP. Oke, sebentar. Soalnya ini kalau misalkan dijelaskan itu nanti bakal bingung. Nanti ini saja ya. Dibaca nanti sesuai dengan kasus ya, sesuai dengan kasus. Tuh, ini berkaitan dengan tata cara pemotongan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang terakhir, yaitu berupa contoh kasus. Nah, ini yang yang kita tunggu-tunggu di pembahasan PPh pasal 21 ini. Ini ada contoh kasus di sini. Ini ya. Ada contoh kasus PPh pasal 21. Tulisannya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Itu ini saya gedein lah.
Nah, fokusnya yang ke bawah aja ya, yang ini. Oke, contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 1. Sadli Hasan adalah pegawai tetap di PT Mahakarya. PT Mahakarya merupakan perusahaan bergerak pada kategori industri pertenunan dengan klasifikasi lapangan usaha 17114. Pada Maret 2018, Sadli Hasan memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar 6.500.000. Jadi ini udah digabung ya, gaji dan tunjangannya itu sudah digabung. Tapi kalau misalkan hanya keterangannya gaji saja dan tidak ada tunjangannya, ya berarti itu gaji itu adalah sebagai penghasilan bruto. Nah, kalau di sini udah digabung. Seperti yang nanti di latihan 3 itu, di latihan 6 nomor 3 itu nanti ada soal gaji saja, tidak ada tunjangannya. Ya berarti gaji itu sebagai penghasilan bruto gitu ya. Sebagai penghasilan brutonya. Kemudian membayar uang atau iuran pensiun sebesar 25.000. Hasan Sadli atau Sadli Hasan menikah dan mempunyai dua anak. Statusnya adalah K-2. K-2. Penghitungan PPh pasal 21 yang terutang Maret 2018 adalah, nah ini perhitungannya. Jadi ini perhitungannya, struktur perhitungannya kayak gini ya. Seperti ini sesuai dengan struktur yang rumus tadi, cuman yang rumus tadi itu belum sampai sini nih, ini nih. Nah, harusnya perhitungannya sampai sini, sampai yang terakhir, yaitu PPh pasal 21 terutang per bulan, ya sebulan. Oke. Tadi kan 6.500.000 itu sudah termasuk jabatan tunjangan ya, tunjangan 6.500.000. Nah, berarti itu sebagai penghasilan bruto kan? Nah, kemudian setelah itu dikurangi biaya jabatan. Nah, tadi kan 5% ya. 5% dari penghasilan bruto hasilnya segini, kemudian uang pensiun 25.000. Maka pengurangannya adalah 450, sehingga penghasilannya itu sebulan adalah 6.050.000. Kemudian setelah sebulannya, kemudian dikalikan 12. Ya, dikalikan 12, yaitu 12 kali 6.050, yaitu sebesar 72.600.000. Kemudian setelah itu dihitung PTKP-nya. Ya, tadi kan PTKP-nya itu Sadli Hasan itu mempunyai anak 2 ya, atau K2. Berarti dengan kata lain perhitungannya adalah 54 juta ditambah dengan kawin, ya BP kawin, dan tambahan 2 anak 9 juta. Sehingga PTKP setahunnya adalah 67.500.000. Sehingga akan menghasilkan PKP setahun adalah 5.100.000. Maka PPh pasal 21 setahunnya adalah 5.100.000 dikali dengan 5%. Ya, karena di sini PTKP-nya di bawah 50 juta, berarti tarifnya hanya 1 ya. Level tarif pertama aja 5%. Maka PPh 21 setahunnya adalah 255.000. Nah, kemudian disebulankan. Ya, disebulankan. Caranya 255.000 dibagi dengan 12 akan menghasilkan nilai yaitu sebesar 21.250. Nah, ini yang dibayarkan nanti atau yang dipotong oleh perusahaan. Gitu. Seperti itu ya, kurang lebih kalau penghasilan brutonya itu 6.500.000, berarti pajaknya hanya segitu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Tergantung dari PTKP-nya. Itu ya, itu perhitungan PPh pasal 21. Ini perhitungan yang dasar ya, yang sederhana. Oke, mungkin untuk materinya saya cukupkan sekian. Jangan dulu live ya.
ini hanya menutup sesi materi dulu. Kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.